Saudaraku seiman seagama, maukah Anda ingin bersama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW nanti di surga seperti dua jari ini? Maka santunilah anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami, yang selalu senantiasa memberikan ilmu walaupun sedikit, insya Allah akan bermanfaat buat saudaraku semuanya. Saudaraku seiman seagama, sebentar lagi akan masuk bulan Muharram, yaitu yang disebut dengan hari rayanya anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggalkan oleh seorang ayah. Dia tidak mempunyai kasih sayang dari seorang ayah semenjak ditinggal meninggal dunia. Dia tidak pernah mendapatkan uang jajan dari seorang ayah. Dia tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baik dari seorang ayah seperti anak-anak yang lain. Kita sebagai umat Islam dan saudaraku seiman seagama juga sebagai umat Islam, maka perlu perhatian terhadap anak yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, dari ayat ini kita harus lebih memperhatikan lagi terhadap anak yatim kalau kita tidak ingin dikatakan orang yang termasuk mendustakan agama. Karena anak yatim ini adalah seorang anak yang membutuhkan kasih sayang. Jangan sampai anak yatim ini menangis karena kelaparan. Jangan sampai anak yatim ini menangis karena tidak punya baju. Jangan sampai anak yatim ini menangis karena tidak mampu untuk bersekolah. Jangan sampai anak yatim ini sedih terus-menerus karena tidak ada perhatian dari orang yang diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal yatima fala taqhar. Dan terhadap anak yatim janganlah engkau berbuat sewenang-wenang. Nah, nangisnya anak yatim ini yang akan mengguncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ada anak yatim yang terlantar, dia ingin jajan, tidak punya uang, dia pengen beli nasi untuk makan, tidak ada uang, sehingga yang dirasakan oleh anak yatim tersebut adalah lapar. Kita semua merasakan bagaimana di malam hari ketika perut kita lapar, kita tidak akan nyenyak tidur, kita tidak akan bisa tidur. Begitu juga kalau ini dialami oleh anak yatim. Anak yatim yang kelaparan akan susah untuk tidur. Dia hanya menahan dan meratapi apa yang telah terjadi pada diri. Kalau sampai anak yatim ini menangis, nah disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memerintahkan kepada malaikatnya. Kalau bahasa kita, mungkin bahasa Allah seperti ini. Wahai malaikatku, kenapa arsy-Ku ini, kenapa kerajaanku ini goncang? Coba kamu lihat dan cari di alam dunia. Ada sesuatu yang terjadi, coba kamu lihat. Pergilah malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari. Ternyata yang terjadi adalah anak yatim menangis karena kelaparan. Anak yatim menangis karena tidak punya baju. Anak yatim menangis karena tidak mampu bersekolah. Ini yang menjadikan arsy dan kerajaan Allah itu bisa bergoncang. Kemudian malaikat setelah mengetahui itu pergi lagi kepada Allah, menghadap Allah. Ya Allah, lapor apa yang terjadi tadi, anak yatim menangis karena begini dan begitu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang diberi harta yang lebih, melaknat orang yang diberi harta yang melimpah ruah oleh Allah, tapi dia tidak pernah memperhatikan terhadap keadaan anak yatim. Saudaraku seiman seagama, anak yatim kalau di bulan Muharram biasanya banyak yang menyantuni. Makanya disebut dengan hari raya atau lebarannya anak yatim. Apakah hanya di bulan Muharram saja? Tidak. Di luar bulan-bulan itu kita harus tetap memperhatikan anak yatim. Karena anak yatim itu butuh makan, butuh sekolah, butuh pakaian. Bukan hanya di bulan Muharram saja. Di bulan-bulan yang lain anak yatim juga pengen jajan. Di bulan-bulan yang lain anak yatim juga butuh makan, butuh keperluan untuk sekolah. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para awliya, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang mempunyai harta yang banyak yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman seagama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In sarraka ayyalina qalbuka famsah bi ra'sil yatimi wa at'imhu." Jadi kalau misalnya ada orang yang hatinya keras bagaikan batu, arti keras di sini tidak mau menerima nasihat dari Al-Quran, tidak mau menerima nasihat dari hadis Nabi, tidak mau menerima nasihat dari para alim ulama, tidak mau menerima nasihat dari Ustadz Muhammad Suhal Al-Hitami. Gak mau. Kenapa? Karena hatinya keras. Jadi dia itu diperingati oleh Al-Quran, kalau begini ini salah. Diperingati oleh hadis, kalau begini ini benar. Tapi dia tidak pernah menghiraukan. Kenapa? Karena hatinya keras. Bagaimana caranya untuk melembutkan hati sehingga dia itu bisa menerima nasihat dari Allah, nasihat dari Nabi, nasihat daripada alim ulama, nasihat dari para kiai-kiai, nasihat dari para ustadz. Bagaimana caranya? Famsah bi ra'sil yatimi wa at'imhu. Maka usaplah kepala anak yatim, kemudian berilah dia makan. Bukan hanya usap saja. Nah, disinilah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang mengusap kepala anak yatim di bulan Muharram, kemudian dia itu memberi makan atau memberikan uang jajan, insya Allah hati yang keras tadi akan menjadi lembut, akan menjadi hati yang selalu menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang selalu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan pernah menentang. Nah, di sini kita tidak hanya mengusap saja, karena kita sering mendengar dari para alim ulama, dakwah-dakwah para ustadz, usaplah anak yatim, insya Allah hatinya akan menjadi lembut. Tadi ada kalimat wa at'imhu, kemudian berilah dia makan. Bukan hanya ngusap saja, karena sudah masuk bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, anak yatim sini. Dipanggil 5 orang atau 10 orang atau 1 orang. Nyampe di rumahnya diusap doang. Setelah itu pergi, diusap lagi, pergi. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu namanya menghina. Kasihan anak yatim. Sudah dipanggil, hanya diusap rambutnya, tapi tidak diberi makan, tidak diberi uang jajan. Kasihan. Yang dikatakan oleh Nabi tersebut, famsah bi ra'sil yatimi wa at'imhu, usap kepalanya anak yatim tersebut, kemudian berilah dia makan dan berilah dia uang jajan. Insya Allah kesenangan hati daripada anak yatim ini akan menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang menyantuni anak yatim ini akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Siapa yang menyantuni anak yatim, nanti dia akan bersama saya di dalam sorga. Dan Nabi menunjuk tangannya begini. Artinya orang yang menyantuni anak yatim akan berjejer dengan Nabi. Mudah-mudahan
kita semua senantiasa diberikan harta yang banyak oleh Allah, kemudian ingat kepada anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.